ada satu lagi untuk tambahannya. Tambahan ini sebenarnya lebih ke screening ya. Ditambahkan ini yang hijau ini. Nah, tambahan ini membantu kita untuk dari kondisi-kondisi khusus tadi loh, ya, untuk mengidentifikasi yang pertama ini daftar tilik untuk memeriksa kemungkinan hamil bagi klien yang tidak atau belum mendapat haid. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan, ya atau tidak. Tambahan ini adalah membantu kita untuk men-screening atau pertanyaan-pertanyaan yang ini ya. Nanti dibaca sendiri ya. Apakah mendapat menstruasi dalam 7 hari terakhir ya? Apakah baru 4 minggu ini pasca persalinan? Nah, kemudian ini ya. Metode apa yang tadi ya sesuai. Nah, ini juga ada checklistnya ya. Ada checklist di sini ada ini ada kode ini apa? Hitam, ada kode pink. Apa artinya itu? Kode hitam dan pink? Hitam pilihan terbaik, kemudian yang pink itu pilihan tepat. Artinya apa? Terbaik itu mungkin lebih efektif gitu ya, lebih pas gitu ya. Tapi kalau yang ini adalah yang pink ini alternatif ya. Nah, kalau dia ingin metode kontrasepsi yang efektif ya, artinya jangka panjang ya, efektif itu artinya apa toh? Bisa mencapai tujuan lebih baik lagi kan. Tujuannya apa tak? Tujuannya kan untuk mencegah kehamilan. Maka kalau dia metode efektif, maka yang hitam-hitam ini apa? KDR, kemudian implan, vasektomi, tubektomi. Kalau dia tadi ya pokoknya PNKB aja lah Bu ya, untuk menunda ini ya 1 atau 2 tahun atau 2 atau 3 bulan ya. Nah, ini ya yang pink. Mencegah terhadap IMS, nggak ada lagi selain kondom. Ya. Kemudian baik selama menyusui. Ini pil tidak dianjurkan ya, KDR ya, pilihan ya. Kemudian suntik progestin ini boleh digunakan ketika 6 minggu pasca menyusui atau bukan pasca ya, masa menyusui ya, 6 minggu masa menyusui. Jadi kalau di awal-awal menyusui tidak dianjurkan. Kemudian ini sama ya, pink ini adalah ini. Nah, kalau menyusui ya kan dia bisa menggunakan metode normal. Ini efektif. Kenapa? Artinya dia bisa BKB tapi tidak perlu menggunakan alat-alat yang lain atau obat-obatan yang lain, dengan catatan eksklusif ya. Kalau udah eksklusif ya sama aja. Terus belum menstruasi ya. Eksklusifnya benar-benar disusui ya, bukan seharian didot gitu ya, ini di kop didot ya, beda ya. Jadi lebih banyak memang menyusui sendiri ya. Lebih bagus lagi memang benar-benar disusui sendiri, tidak diperah ya atau disimpan kemudian baru diberikan. Untuk syarat-syarat penggunaan metode normal juga harus terpenuhi ya. Bisa punya anak lagi. Nah, ini semua kecuali vasektomi ya. Kemudian
tidak ini ya, mudah dikembalikan ke semula. Maksudnya apa ini, paham nggak? Jadi Ke kesuburannya ini, kecuali ya ini tadi ya. Kemudian sedikit efek samping. Ini kan ada efek sampingnya tadi ya. Nah, kondom ini efek sampingnya ya ada sih sebenarnya, alergi mungkin ya, nggak juga pakai yang nggak tahan karet gitu ya. Kemudian mudah untuk berhenti. Nah, ADR kan harus dicabut oleh tugas ya, nggak bisa berhenti sendiri gitu ya. Kemudian pil mungkin ya besok nggak diminum lah udah gitu ya. Kalau suntik ya kombinasi itu harus nunggu 6 bulan tadi ya, kurang lebih untuk penyesuaian. Implan juga ya 6 bulan ini. Nah kalau vasektomi, tubertomi ya ini kan namanya kita harus tekankannya. Jadi memang ada beberapa ya, vasektomi, tubertomi itu bisa rekanalisasi, tapi itu sangat kecil. Jadi ketika kita konseling pada pasien yang memilih tubertomi harus kita jujur bahwa memang kemungkinan kembali lagi atau punya anak lagi itu 0,00 sekian gitu ya. Artinya memang sudah benar-benar mantap gitu ya, tidak ingin menambah putra lagi gitu ya. Itu harus disampaikan dengan jujur, jangan kayaknya satu ini mantap tapi nanti bisa direkanalisasi. Nah ini kan memberi harapan palsu, karena rekanalisasi itu tidak semudah ini ya, harus melalui operasi dan lain sebagainya. Itu pun juga nanti kalau ada penyempitan tuba juga tidak bisa. Jadi harus jujur ya, kalau memang milik kontak ya udah gitu. Kemudian mudah untuk berhenti. Nah ini ya tadi AKDR ini kalau dicabut langsung kembali ke suburan. Pil ini ya, dipakai jika perlu. Jika perlu sesuai kebutuhannya. Ini kecuali kondom ya. Perlu untuk apa sih kondom tadi? Jadi kalau memang perlu untuk kontrasepsi ya. Ini yang kondom ini pilihan. Kemudian tidak ada menyentuh kelamin ya, ini kecuali AKDR. Dan ini ya, yang lainnya dimungkinkan dengan cara injeksi, diminum ya. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak ya. Saudara ini membandingkan efektivitas. Sebagai tambahan kita untuk ini. Jadi efektif itu jika angkanya di bawah 1 ya, atau 2 lah maksimalnya. Lebih efektif ya, ada efektif itu 3-9 ya. Kalau lebih dari 9 itu kurang efektif. Artinya apa? Dari 100 orang yang pakai ini, itu tingkat kegagalannya 0-2. Saya 100 di 1 tahun pertama itu pakai implan itu hanya 2 yang hamil atau yang mengalami kegagalan. Tapi kalau ini itu bisa 3-9 orang per tahunnya dalam 100 perempuan. Ini maka dikatakan yang ini lebih efektif daripada yang bawah. Ini apa? Implan, vasektomi, tubertomi, AKDR ya. Nah kemudian yang ini suntik, pil, kondom. Nah ini ada 2 kategori pemakaian biasa. Artinya suka pakai gitu ya. Sangat tergantung oleh edukasi atau bimbingan kita. Kalau ini benar-benar dipakai dan konsisten harusnya gitu ya. Baru
bisa efektif. Kayak kondom gini ya, suntik ya wayah suntik ya suntik, kalau wayahnya minum ya minum gitu ya. Mal ya berarti syarat-syaratnya ya. Ini sebenarnya di medical eligibility ada ini. Nah ini jenis metode, kemudian di sini hari awal pemakaian dalam siklus haid tanpa perlu perlindungan ekstra ya. Setelah persalinan ya, kemudian tidak menyusui sama menyusui. Ini hari ya, maksudnya 1 sampai 7 hari. Nah ini yang sini jenis alat kontrasepsinya AKDR. Kalau dipasang 1 sampai 7 hari jelas dia tidak pada masa men ya. Jadi tidak perlu menggunakan kondom dulu atau apa ya. Nah, ini kalau yang setelah persalinan ini ya, kurang dari 48 jam atau 4 minggu setelah persalinan. Kurang dari 48 jam berarti IUD post placenta. Kalau yang 4 minggu ini berarti IUD biasa ya. Jadi dibaca kiri, boleh di foto atau di ya. Nah ini juga penjelasan tentang EMS ya. Kalau kita butuh ditanya gitu ya, kita tadi saya ingin tahu apa itu EMS, TB dan buka aja ini tadi ya, yang TB 5 ya. Jadi TB perkenalan dulu TB itu maksudnya apa. Ini loh ya, TB itu tambahan. Kalau TB5 itulah fakta-fakta tentang HIV. Ini sudah kita balik TB5. Kalau kita ingin tadi ya mengetahui apakah dia itu ada kemungkinan hamil ya, belum mens ya. Nah ini TB1. Kalau kita ingin tips-tips konseling TB12 buka aja. TB12 itu tentang materi konseling. Jadi ini adalah untuk membekali kita juga gitu ya Mas. TB12 bisa buka TB12. Jadi ada 11 itu 11A dan 11B ya. Nah, tips melakukan konseling. Ini ya, mungkin kita kayak pasien ya, pasien pas sepi gitu ya, terus kita duduk-duduk daripada buka yang nggak perlu ya, jangan coba kita buka. Nanti kalau ada pasien konseling kan kita ada. Nah maksudnya gitu loh ya, TB tambahan itu. Jadi di ABBK 2018 itu bedanya ini ya, ada tambahan yang dimana ini nanti menguatkan kita untuk memberikan konseling, baik itu tentang informasi, tentang screening maupun bagaimana menjadi konselor yang baik. Oke, ada pertanyaan tentang penggunaan ABBK?